Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anti Ardiansyah dari TRPL 2C Malam. Aku menjelaskan tentang asesmen praktikum PBD. Di sini langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita buka soalnya. Yang pertama yaitu kita disuruh membuat sebuah tabel UNF daripada dokumen di atas. Ya, di sini kita menurut video kita diinstruksikan untuk membuat bahan agar waktunya lebih cukup gitu. Nah, di sini sudah saya buat tabel dari UNF-nya itu. Di sini saya pisah yang awalnya ada, saya gabung yang awalnya ada dua tabel. Yang pertama di sini ada eh, apa namanya kode nomor 998 yang di bawah 779 gitu ya. Nah, di sini pada UNF ini saya ambil yang pertama itu eh, satu tabel ini menjadi satu kolom gitu, digabungkan gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, pada UNF ini masih banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi pada penyusunan data gitu. Seperti contohnya yang pertama yaitu pada eh, data gitu ya, apa date gitu, tipe data date. Di sini dia memakai DD, MM, dan YY, sedangkan di bawah YY, MM, dan DD. Nah, kemudian di barang, di sini kita bisa melihat gitu ya, di sini ada multi value gitu, ada banyak, ada dua data di sini. Yang pertama ada A01 dan A02. Nah, di sini juga kita dapat melihat gitu. Sini ada data dari supplier dan ada alamat gitu. Masih banyak data-data yang bercampur tidak pada tempatnya gitu. Sama juga di sini juga. Kemudian di sini tipe datanya ini varchar, sedangkan ini adalah date. Nah, kemudian pada satu NF di sini kita diperintahkan ya kan untuk membuat atau memisahkan gitu daripada UNF tadi gitu. Nah, di sini kalau kita perhatikan di situ setiap daripada eh, atributnya gitu ya sudah terjadi atau memiliki sebuah eh, nilai yang atomik gitu ya. Ini satu satu semuanya satu satu. Nah, kemudian sini ada tabel supplier, faktur, detail. Nah, mungkin kalau kita perhatikan lebih jelas lagi di sini, kalau kita dapat melihat di sini semuanya memiliki kunci masing-masing gitu ya. Seperti ini ada kode suppliernya, faktur, dan nomor faktur yang diambil dari atas ini ya, tabel faktur ya. Nah, kemudian di 2NF. Nah, di 2NF ini lagi kita memecah lagi itu tabelnya, so tidak boleh ada partial dependency dan semuanya itu harus dalam bentuk primary key gitu. Nah, seperti ini. Sini ini adalah pratinjau daripada tabel-tabel yang di tadi ya. Nah, sini setelah dipisahkan gitu. Nah, jadi sebelumnya ini bergabung dengan kode barang, di sini dipisahkan dia. Jadi A01 ini hanya kode barang. Jadi barang ini memiliki jadi tabel tersendiri gitu. Oke. Oke, detail juga ini masih fokus pada transaksi, masih sama gitu ya. Tabel faktur. Nah, ini sama seperti sebelumnya dikarenakan dia sudah memiliki kunci masing-masing gitu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu 3NF. Nah, pada 3NF ini kita dapat melihat gitu ya, masing-masing dari semua tabel gitu ya, sudah memiliki kuncinya gitu, sama seperti sebelumnya. Namun di sini lebih ketat dalam penyeleksi sebuah ketergantungan gitu. Nah, mungkin dari soal lagi kita lihat di sini kita diperintahkan untuk menunjukkan relasi daripada normalisasi yang diperoleh gitu. Nah, dari normalisasi ini sebenarnya menurut instruksi lebih jelasnya setelah terjadi implementasi database. Namun saya membuat tabelnya gitu ya, sebagai contoh saja. Di sini ada supplier dengan faktur one to many, faktur pada faktur detail one to many tentang barang dan faktur detail itu one to many. Oke, selanjutnya kita lanjut ke implementasi database gitu. Bar di sini agak sedikit bermasalah ya. Oke, tunggu. Oh, jaringan saya agak sedikit bermasalah, maaf ya Pak. Hmm,
Kemudian oke saya ini lagi. Oke, kita ke sini. Nah, di sini saya sudah sempat mencoba tadi, saya hapus dulu database-nya. Kemudian saya buat ulang gitu ya. Oh, di sini nama ini kita ambil saja Revanda Jaya. Kemudian kita bikin SQL-nya gitu ya. Kita buat sebuah perintah membuat create sebuah barang gitu. Create tabel supplier. Kemudian kita pakai kolomnya itu kode supplier. Supplier tipe datanya varchar 10 dia sebagai primary key. Kemudian namanya nama supplier itu varchar juga karena ada nomornya ya pada itunya. Kemudian alamatnya kita gunakan teks saja ya, tipe datanya. Oke, di sini oke, kita create sudah. Selanjutnya kita langsung saja memasukkan sebuah value daripada tabel tersebut ya. Insert info supplier 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 itu tulisannya ya. Oke, values sebagai berikut di eh, G01 Gobel Nustra, terus kemudian PT-nya ada itu masih satu ini ya. Kemudian kita Revanda Revanda Jaya, di alamatnya di Jalan Bekasi Bekasi Timur Timur 02. Oke, selanjutnya data kedua di sini. Oh ya, saya lupa. Oke, di sini kemudian kita lanjutkan lagi masukkan data yaitu G0 S02 Itachi. Sabar biar lebih saya lupa, sudah jelas ya. Itachi di sini ada G02 Itachi, kemudian PT, kemudian Revanda Revanda Jaya Jaya Jalan dan Bekasi Timur 02. Oke, seperti kita perbaiki ya. Di sini mungkin ada beberapa kesalahan yang kita buat gitu ya, seperti ini tidak ada ininya. Kemudian dia tadi ini harusnya koma di sini, kemudian petik. Nah, di sini kita cek lagi G01 Goben Nostra. Kita lihat di sini Nostra PT Bekasi Timur. Kemudian sudah kita go coba. Oke, sudah jadi suppliernya. Nah, selanjutnya kita buat yaitu eh, barang gitu ya. Yang sebelumnya kita jabarkan gitu pada UNF, eh 3NF yang terakhir gitu ya. Di sini kita masuk di SQL ya. Pada barang, create, barang, barang, kode, kode barangnya, kemudian
varchar, tipe datanya varchar, yang mana dia 10, terus primary key, kalau nggak salah ya, nama barangnya, kemudian ada yang salah sumpah, saya harus pencet nama, nama nama barangnya, kemudian tipe datangnya adalah varchar, varchar dengan 100 kalau nggak salah. Eh, selanjutnya ya saya dan di sini. Selanjutnya kita coba yang terakhir, harga satuannya itu salah dia tuh memakai desimal ya, ada komanya gitu. 15,2. Kemudian kita langsung saja di sini kita cek lagi ya. Insert, langsung saja insert value, insert barang, barang, input values, kemudian nama barangnya A01, A01, kemudian AC. Kalau bisa kita sih langsung aja sini ya. Untuk mempersingkat waktu, mana tadi di barang-barang kita ambil aja. Di sini ada, kemudian kemudian di sini ada lagi eh, harganya gitu ya. Kalau kita perhatikan harganya itu 135 dengan nolnya itu, hmm, gitu ya. Kita sudah, kemudian kita bawa lagi di A02, A02 dengan yang kedua di Asus juga, namun perbedaannya di sini adalah dia adalah 1 PK gitu. Kemudian dia harganya itu 2 juta. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 dapat mana? Terus kemudian 2, ya, dan koma. Bisa lupa komanya yang terakhir. Kemudian di R1, R01, R01, koma, sini ada rice cooker, rice cooker dengan harga 150.000. Oke, ini kita langsung saja, boom, dan kita coba. Oke, berhasil. Kemudian yang kedua di faktur gitu ya, kita coba di sini faktur, faktur ya, faktur. Untuk faktur kita create table, kemudian di no faktur, table, di no faktur, faktur varchar tipenya dengan 15, 15, kemudian sebagai primary key, koma, lanjutkan tanggal tipenya, tanggal di sini ya, beritanya date, tanggal itu date, tanggal itu tipe datanya date, kemudian koma, koma, kemudian ada kode supplier, masalah ya, kode supplier, var, tipe datanya varchar, varchar,
total faktur, total faktur, dia desimal karena sama seperti tadi ya, 15,0, 15,2 ya. Dan koma, kita lanjut ke foreign key-nya. Dia mengambil foreign key daripada kode supplier ya. Foreign key, kode supplier. Supplier di sini dia merupakan reference, supplier, kode, supplier. Nah, di sini langsung saja kita cek lagi di sini create table. Oh ya, namanya party bot ya, lupa saya. Faktur. Dan kita klik, berhasil gitu ya. Nah, teman, kita ulang, kita isi dulu ya tadi. Insert into faktur values. Kita masukkannya 998. Oh iya, saya lupa ada 1998. Di sini ada tanggal ya. Tanggal 2001, bulan 2, tanggal 7 gitu. Kemudian lebih datanya lagi yang satu varchar adalah G01, kemudian 35, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Yang sini koma, selanjutnya dia yang bawah adalah 79. Kita perhatikan lagi di sini 9, 8, salah di sini ya. Dia kemudian kita cek lagi, oke sudah benar. Ya sudah, di sini sudah selesai. Saya tinggal yang terakhir gitu ya. Yang terakhir adalah create table, create table faktur, untuk faktur detail ya. Faktur detail. Keyboard saya sedikit bermasalah ya. Oke, nomor faktur sebagai varchar di sini. Faktur varchar. Kemudian koma, di sini ada kode barang, kode barang, varchar. Ya, untuk singkat waktu saja di sini langsung sini ya. Kemudian aku selesai gitu ya, eh, tinggal kita ini saja untuk mempersingkat waktu tadi ya, karena dikarenakan waktunya tinggal beberapa menit.
Nah, kita lanjutkan kepada perintah daripada sini ya. Disuruh kita untuk melakukan DDL dan DML. Nah, sedangkan DML itu apa sih sebenarnya? Nah, DML itu DDL itu intinya adalah membuat mengubah struktur tabel gitu ya. Nah, sepertinya kita langsung saja implementasi gitu ya pada tabel gitu. Jadi kita contoh buat sebuah tabel ya, create tabel kategori barang, kategori kategori barang, oke, kode barang, kemudian varchar, kemudian S10, kemudian not null, merit, kemudian nama kategori, nama kategori, varchar, varchar, S10 juga ya, nama kelasnya, kemudian not null, dan des- deskripsi itu sebagai tipe data teks. Nah, kita create tabel barang. Oh, di sini banyak kesalahan gitu ya. At least column definition what expected. Hmm, oh iya, saya lupa. Kategori, ini ada kategori, kode kategori. Oh, saya lupa. Kita like saja. Nah, masih error ya. Kategori namanya kenapa not null? Oh, not. Oh, ada kesalahan sini ya. Kemudian next. Oh, masih sama nampaknya. Sini. Oh, nama kategorinya itu apa gitu ya? Masih kategori barang. Oke, kategori. Ya, adalah lanjut. Kemudian kita berhasil sudah membuat dari kode barang tersebut ya, yaitu mengambil ya di sini ya. Sekarang tinggal kita buat lagi satu lagi eh, sebuah tabel lagi gitu. Create pelanggan, pelanggan ini sebagai kode pelanggan, pelanggan, kemudian tipe datanya sama ya, varchar 10 not null not null dimiliki koma, kemudian nama pelanggannya, pelanggan, nama pelanggannya, var, varchar, terus not null, not null, dan koma, alamatnya itu, alamatnya, alamatnya itu teks saja, tipe datanya, kemudian telepon ini sebagai varchar, telepon, telepon sebagai varchar, kemudian ada 15 angka ya.
email yang terakhir, baca 59. Tahu ya, ada kesalahan apa di sini? Oke, sini ada kesalahan namanya create label. Oh iya, saya lupa. Label pelanggan. Create label pelanggan. Create label pelanggan. 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 Kode pelanggan. Varchar. Platform primary key. Betul, alamat teks. Nama pelanggan di sini banyak kesalahan ya. Nama pelanggan itu harusnya dari koma ya. Sini aja. Ini ada alamat teks itu harusnya koma ya. Jadi aku berhasil gitu di pelanggan. Nah, selanjutnya kita mencoba ya menambahkan sebuah kolom gitu daripada tabel yang sudah ada gitu. Alter label, kita cari label apa ya bagusnya, kita pakai, coba barang saja ya, barang. Nah, pada barang ini kita tambahkan add kolom kolom kode kategori. Nah, ini digunakan ya untuk mengambil sebuah data dari kategori tersebut, mengkategorikan gitu ya. 10 kemudian kita running. Nah, di sini kalau kita perhatikan di barang sudah ada gitu ya sebuah kategori yang masih kosong gitu ya. Selanjutnya kita tambahkan lagi ya satu ya. Kita coba lagi terakhir ini ya. Alter barang. Ini add constraint FK di kategori foreign foreign foreign. Salah. Add constraint alter table. Oh ya, saya salah. Oke, di sini seperti kita lihat gitu ya. Pada tabel barang kita tambahkan constraint gitu. Jadi dia mengambil daripada kategori tersebut ya. Selanjutnya kita selesai gitu ya pada ini, coba kita menghapus sebuah isi daripada tabel itu atau biasa disebut truncat. Jadi saya mau coba di faktur detail ya. Faktur detail saya mau coba hapus isinya gitu. Ya, oke, kita ini saja faktur detail. Nah, di sini faktur detailnya ini sudah kosong karena kita lakukan perintah yang tadi. Coba lagi. Tabel apa ya? Coba faktur aja. Di sini masih oh ya. Tidak tertable faktur ya barang saja. Ya, dengan Forinki. Oh iya, karena dia mau beli dari Forinki mungkin tidak bisa ya. Tapi ya, selanjutnya saja kita mulai pada sebuah DML gitu, Data Manipulation Language. Jadi di sini kita disuruh untuk kita memanipulasi data gitu. Di contoh kita insert sebuah data gitu. Insert into ini.
Oke, lanjut di sini kita eh, diperintahkan tadi untuk melakukan DLL dan DCL, DLL dan Data Manipulation Language, ya kan? Di sini langsung saja kita mencoba gitu ya, melakukan sebuah insert data. Tuh. Namun mengingat waktu tinggal beberapa menit lagi, sekitar 10 menit, dan soalnya masih ada beberapa lagi, langsung saja tadi saya sudah siapkan beberapa eh, sintak agar tidak error seperti sebelumnya gitu ya. Seperti ini, tambahkan. Ya, coba kita lihat di sini kode kategori barang sudah kita tambahkan datanya menjadi pertanyaan elektronik. Selanjutnya kita tambahkan lagi, coba kita pelanggan yang kita coba tambahkan ya. Dan kita tambahkan, dan boom, dan pelanggan akan tambah menjadi dua gitu ya. Selanjutnya coba kita untuk mengupdate gitu ya, update daripada SQL gitu. Di sini kita sudah berhasil mengupdate daripada kategori set gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada, kita ubah yang sebelumnya adalah kodenya R01 gabung menjadi 02 gitu. Oke, hasil gitu ya. Nah, di sini dapat kita lihat di sini namanya R-GRI, yang sebelumnya adalah R01 gitu ya. Oke, kita juga dapat gitu ya melakukan sebuah eh, update itu. Update kan, nah, di sini kita boleh update-nya pada barang gitu ya. Nah, jadi kita update harganya ya. Kemudian kita alamatnya gitu kita ganti yang sebelumnya ada Timur Raya alias double gitu ya, sama mereka kita ubah menjadi, kita ada supplier, kita lihat di sini berubah gitu ya, sebelumnya ini yang atas ini kita ubah menjadi ini ya. Oke, yang terakhir mungkin kita yang paling mudah sedikit ya, kita coba gitu menghapus sebuah data gitu, hapus sebuah rice cooker di barang gitu. Nah, di barang sudah terhapus gitu, tinggal dua data aja. Ya, next kita lanjut kepada eh, apa namanya, soal yang kedua gitu. Soal yang kedua. Nah, di sini yang kedua ini kita disuruh buat database gitu ya, dari ini gitu. Nah, mengingat waktu tinggal 10 atau sekitar beberapa menitan lagi, yang mana kita diberikan batasan 45 menit. Di sini saya sudah menyiapkan juga database-nya gitu ya, tinggal mengeditnya saja yang secara manual gitu. Yang pertama saya coba buat dulu, di sini disuruh namanya adalah ID, nama, dan gaji gitu ya. Langsung saja coba gitu ini. Coba dan eh salah, saya belum membuat sebuah database-nya gitu ya. Saya berarti ini saya hapus dulu. Kita buat dulu sebuah database gitu ya. Di ini operation kita hapus, pegawai ini kita hapus saja. Hmm, dan drop. Nah, yang pertama kita buat dulu nama database-nya adalah eh, DB02. Oke, kita create. Kemudian nah, di sini sudah tersedia. Nah, di sini kita memasukkan yang tadi data dari struktur tabelnya gitu ya. Tabel kita buat. Nah, kemudian jadi. Nah, kemudian kita masukkan gitu ya data-data daripada eh, pegawainya gitu untuk menghemat waktu ya. Oke, ini pegawainya sudah terisi ya. Kemudian setelah itu kita diperintahkan untuk menghapus gitu ya sebuah pegawai dengan nama ID gitu. Kita coba ya. Ada SQL-nya ini secara manual saja, sangat pendek. From pegawai, 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 di mana dia berada pada ID ya, kolom ID sama dengan.
ID-nya itu 100. Oke, kita hapus ya. Nah, sudah terhapus ya, berhasil. Kemudian dilanjutkan ya pada perintah selanjutnya, yaitu melakukan perintah update gitu. Nah, pada saat ini sudah saya siapkan karena kan untuk waktu juga ya. Coba ya kita update pegawainya. Nah, di sini perintahnya itu mengupdate itu kita disuruh mengubah gitu sebuah nama daripada menambah gitu ya. Update sebuah data gitu. Nah, jadi sudah bertambah gitu ya. eh yang ini tadi Naila dan Rapi gitu. Selanjutnya perintah A sampai H gitu. Semua kolom dari semua tabel gitu. Nah, kita disuruh memperlihatkan gitu. Nah, di sini kita secara otomatis saja gitu ya. Nah, di sini kita melihat ya nama-nama pegawainya. Selanjutnya kolom nama yang memiliki nama F gitu. Nah, kalau ini kita disuruh mencari gitu sebuah pegawai gitu. Kita coba dulu lah yang ini ya. Select from pegawai aja lah ya untuk yang tadi karena kita sama otomatis ya. Nah, ini terlihat ya. Selanjutnya select, jadi suruh mencari gitu ya. Nama sebuah gaji daripada from pegawai. Nah, kita go. Nah, kita melihat itu masing-masing daripada gaji mereka terlihat gitu ya. Selanjutnya kita disuruh untuk melakukan nama dan kolom alamat gitu ya. Oke, selanjutnya namanya gitu kalau nggak salah memakai sintaks select nama alamat from pegawai per namanya itu pakai parameter like. Untuk itu kita coba F, kemudian F, F, oke, kita buka. Nah, dengan nama F itu Fikri dan Paris gitu ya. Selanjutnya kita coba lagi select nama alamat from pegawai dengan nama N gitu. Kita ubah saja N-nya di sini N. Kemudian nampak gitu ya Naila. Kemudian selanjutnya di F gitu perintah F kita disuruh untuk mencari gitu ya. Kita langsung aja tadi di sini select nama gaji dari pegawai pegawai di mana dia itu gaji dengan between 155 and 2024. Nah, di sini kelihatan ya gaji-gajinya ya 1.500.000 dan 1 juta seterusnya gitu ya. Selanjutnya kita disuruh untuk apa namanya range atau apa namanya itu sebuah range ya jarak gitu ya sebuah dari sebuah gaji gitu. Nama gaji from pegawai where gaji itu between 155. Tidak ya. Kemudian yang terakhir yaitu kita disuruh untuk mencari gaji yang maksimum dan minimum gitu. Dan yang terakhir average. Max gajinya sebagai as gaji gaji Enggak, kita langsung aja copy ya biar cepat itu.
Salah-salah. Oke, di sini gaji X gaji S gaji salahnya sistem yang salah. Sini minimum dan rata-rata. Ini memakai min, sedangkan ini memakai average atau rata-rata. Kemudian setelah itu kita ambil dari from, terlalu jauh jaraknya ini. From pegawai, cek kembali ya, ada yang salah tidak ya? Ya lanjut. Nah, sini menampilkan gitu ya, rata-rata gaji daripada semua pegawai 1.200.000, gaji minimum 1 juta, dan gaji maksimum 2 juta, minimum 1 juta, dan rata-ratanya itu 1,5 gitu ya. Oke, selanjutnya kita disuruh untuk pada soal ketiga kita disuruh untuk membuat gitu ya database baru yang mana berisi sama seperti sebelumnya itu barang gitu ya. Kita buat dulu databasenya. Nama daripada databasenya yaitu DB ATS D3. Kemudian enter, create. Nah, sini kita masukkan gitu ya daripada sintaknya gitu langsung aja. Sekarang saya sudah siapkan gitu ya langsung aja. Ini, oke sudah siap. Ini udah dapat satu gitu ya data dari yang tadi. Kemudian masukkan lagi. Kita isi value-nya gitu ya. Enter, oke. Ya udah terisi. Barangnya udah ada gitu ya. Kemudian kita buat lagi tabel baru yaitu detailnya. Detail sini yang pun. Oke. Nah di sini detailnya belum ada isinya ya. Kita perlukan. Kemudian eh, kita masukkan dulu ya detail daripada pembelian tadi ya. Sini ada detail pembeliannya. Kita masukkan ya detail pembeliannya atau value-nya ya. Di sini nggak ada. Nah pada soal kita selanjutnya disuruh untuk membuat sebuah skema gitu ya, skema daripada trigger. Nah, di sini saya harus siapkan gitu ya, yang daripada soal ini udah saya ketik sebelumnya ya, agar mempersingkat waktu gitu. Yang kita go. Nah, di sini berhasil gitu ya dari perintahnya gitu ya. Kemudian kita cari gitu dari soal itu kita disuruh mencari di manakah jumlahnya gitu, jumlah barang dari atas sekarang gitu. Penambahan tadi sudah kita lakukan gitu ya. Yang kita cari, kemudian ketemu gitu ya. Dan mungkin seharusnya kita lanjutkan lagi di soal gitu. Soal yang menunjukkan di sini lakukan sebanyak 10 kali hingga stoknya berapa sekarang gitu. Oke, kita disuruh menambah sebuah data gitu. Nah, di sini seperti yang kita tahu sebelumnya itu data darinya itu adalah 10 gitu atau 15 berapa tadi ya? Coba saya cek dulu ya. Cek di sini ada 5 ya. Nah, diperintahkan di sini banyak 10. Berapakah jumlah stok LS1 sekarang? LST01. Jadi kita tambahkan ya. Nggak tahu, saya coba dulu benar atau error ya. Oke, tambahkan di detail. Nah, sini sudah bertambah ya. Nah, dari suruh ini ya, sudah menambahkan. Selanjutnya kita select jumlahnya itu kita lihat itu. Oke, di sini jumlah itu 10 gitu ya.
Oke, pada soal kita selanjutnya diperintahkan untuk menjelaskan gitu ya, daripada perintah delimiter yang sebelumnya diberikan itu. Jelaskan setiap baris trigger dan yang dipahami gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan gitu ya, daripada trigger tadi itu. Coba saya ambil dulu yang sudah saya simpan tadi. Nah, di sini trigger itu merupakan delimiter ya. Itu adalah sebuah eh, trigger untuk stok barang dan detail gitu. Dia menggunakan before dan insert. Nah, di mana akan dijalankan sebelum yang sebelum ke tabel detail pembelian. Contohnya gitu ya. Trigger ini berlaku untuk setiap baris yang diinsert, bukan sekali per perintah gitu ya. Nah, itu adalah pengertian dari for and row. Sedangkan begin itu adalah awal dari blok perintah trigger. Sedangkan update itu merupakan set jumlahnya gitu ya. If is null, jumlah sama dengan nol. Jika jumlah nol, jika nol dianggap nol gitu ya. Plus plus new ditambahkan jumlah baris yang baru. Sedangkan where KD sama dengan itu hanya update barang yang memiliki kode yang sama dengan pembelian. Nah, sedangkan N akhiri blok perintah dan kembalikan trigger ke semula. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum. Itu saja yang dapat saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.